Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah bil barakah wal karam sultan uli sadl qadir jalani. Allahumma ya Allah bi syafatin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi jalla wa ridallah indaka ala kulli syai'in qadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita semua yang hidup di dunia selalu berbanyak bersyukur, yang tidak pernah putus akan segala nikmat yang sudah Allah berikan. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan hingga kita tidak bisa membalas akan semua kenikmatan itu. Tapi kita berusaha menjadi hamba yang baik, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu senantiasa berbanyak bersyukur akan kenikmatan iman, nafas, kekuatan umur kita, agar umur kita, tenaga, pikiran, kekuatan apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi orang-orang yang diberkahi akan hidupnya. Untuk semua para saudaraku, di mana kita sebagai hamba Allah tentunya tidak akan pernah putus untuk selalu memohon maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kita berbanyak beristighfar. Begitu mulianya orang-orang yang berbanyak berzikir dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum kusampaikan kepada seluruh para saudara, dalam kalimat istighfar bagi saudara yang mau mengamalkan sehabis sholat maghrib, amalkan sebanyak 66 kali, di mana fadilahnya itu untuk diangkatkan sebuah derajat dari kehidupan kita, hal-hal yang lain. Tapi ingat, kita berzikir memohon ampun kepada Allah hanya ditunjukkan ke Allah semata. Jadi jangan karena diberi tahu tentang fadilah, tentang segala amalan-amalan masalah manfaatnya, lalu kita lebih ke arah gejolak nafsu semata, hingga kita seharusnya bermuamalah, berzikir hanya kepada Allah, ini hanya untuk syaitan. Berzikir karena setan, itu sangat bahaya. Jadi intinya istighfar berbanyak, mengamalkan sebanyak 66 kali sehabis maghrib, agar diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, sebanyak 60 kali. Jadi kalau kita berzikir hanya memohon ridho Allah, barokahnya di mana kita beramal, mengamalkan, dari kita beramal diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita amalkan diberkahi sama Allah. Nah, itu yang harus ditanamkan. Jadi jangan terus, ya Allah, moga-moga dengan aku berzikir istighfar Allah ngangkat derajatku. Nah, padahal kalau masalah untuk diangkatkan derajat, manusia itu semua diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi banyak tidak bisa melewati akan ujian dan cobaan. Jadi kalau diberikan ujian dan cobaan, itu adalah tandanya Allah sudah mengangkat, memberikan kenikmatan di mana Allah akan mengangkat sebuah derajat dan kemuliaan kepada kita semuanya. Nah, aku pangkas saja ya, biar tidak menghabiskan durasi waktu ya. Dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya kita harus berbanyak bersolawat kepada Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolawat, Allah itu sudah bersolawat terlebih dahulu ya. Jadi dengan adanya kita yang masih hidup, ayo podo bebarengan, ayo bareng-bareng. Setiap ada anggota, keluarga, organisasi, majelis, apapun ikutin. Nah, kalaupun
punya anggota seperti mungkin anggota orang-orang yang suka touring, naik motor, ada namanya anggota dalam keluarga besar memancing, apapun bentuknya, sebuah perkumpulan apapun kalau bisa diadakan bersolawat bersama, begitu saudara. Lalu di mana untuk semua para saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini masih di daerah Jakarta Selatan. Kalau dipikir kita itu bukan di Jakarta Selatan ya, tapi sudah perbatasan ya, antara Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Jadi sudah masuk ke dalam area pembatas. Area pembatasnya ada di sana. Singkat cerita, di mana tadi aku memberitahu kepada seluruh saudara masih di daerah Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Tanjung Barat. Insya Allah pada malam hari ini menyempatkan waktu sebelum busnya balik ke Sumatera, ke Lampung. Jadi malam ini mau olahraga batin, olahraga ringan. Siapa tahu dengan adanya Riyadhah, dengan adanya kita melangkah niatnya ibadah, bukan karena untuk maksiat, untuk melakukan suatu kegiatan yang mudorot ataupun kagaknya, semua kembali kepada niat, karena yang tahu isi niat hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini orang gak baik, ini sesat, ini musyrik dan sebagainya, itu gak boleh ngomong seperti itu kalau tidak tahu niat orang. Hakikat yang tahu niatnya manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana malam ini mau melangkah ke daerah yang tidak jauh dengan lokasi yang di sini, yaitu di Kali Ciliwung. Di Kali Ciliwung tadi sore sudah didatangi oleh pihak dari murid kalong saya, itu ada di sebelah kiri. Ini ada namanya Mas Harmoko yang punya kediaman tempat ini selama saya ada di Jakarta, tinggal di sini ya. Dibilang murid kalong, insya Allah murid kalong, karena memang kalau masalah ketemu ya ketemu pas kalau lagi di Jakarta. Yang kedua kali posisi kalau dibahas Harmokonya pernah datang ke Lampung, ya pernah ke Lampung satu kali, silaturahmi ke sana ke Lampung. Jadi dikatakan murid kalong ini sebagaimana tidak ngabdi, tidak standby di pesantren ya. Jadi bahasa ngajinya bisa dikatakan ngaji online lah ya, melalui video call. Dan di saat pertemuan seperti ini selalu berbaur, ikut majelis, ikut busnya dakwah, dan banyak hal yang dimana selama saya di sini sudah banyak dasarnya ilmu, dasarnya kehidupan itu bagaimana, proses-prosesnya lah ya. Tentunya tidak jauh yang saya berikan, saya terapkan adalah urusan ilmu fikih, ilmu kehidupan, ilmu ketenangan hati, bagaimana orang untuk tetap tenang hatinya, tentrem, berkah. Nah, ini yang aku terapkan kepada Mas Harmokonya. Jadi itu semua para saudara, sesuatu yang direncanakan kadang tidak tepat dari apa yang kita rencanakan, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Kita punya kemauan, Allah yang menentukan. Jadi bismillah kita melangkah, di mana tadi aku membahas Mas Harmoko dengan Mas Robi itu tadi nge-survei, karena untuk mencari tempat di daerah Jakarta ini agak sulit. Satu, tempatnya tidak ada yang sepi, semua ramai. Yang kedua kali, dekat dengan perlintasan jalan raya, dan itu pastinya akan mengganggu suara-suara yang akan kita sampaikan. Contoh dalam obrolan kita, suara motor, suara mobil itu akan berbenturan dengan mikrofon gitu. Jadi di opening pada malam hari ini aku sempatkan dulu kasih tahu ke saudara
dalam rangka acaranya itu tadi olahraga batin dan mau menghadirkan sedikit apa-apa yang ada di sana. Kalaupun Allah kasih kehendak, Allah kasih ridho, ya kita terima. Nah, dari hasil yang kita niatkan nanti ataupun yang kita niatkan sekarang, tentunya tidak bisa dipublik karena ini urusan rahasia saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan timbul hal-hal yang banyak orang yang bahasanya copy paste ataupun nanti melenceng-melenceng pembahasan yang kita lakukan pada malam hari ini. Tentunya dari olahraga batin ini yaitu hunting ataupun perburuan, menghadirkan suatu cenderamata mustika ikan, karena jamaah saya ataupun murid kalam saya ini hobinya hobi mancing. Jadi kalaupun itu nanti dapat, bendanya tidak boleh dipublik. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup dari apa yang kusampaikan pada malam hari ini bisa dipetik, yaitu suatu ijazah dari apa yang saya sampaikan di awal, yaitu istighfar Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih sebanyak 66 kali. Semua diamalkan, dijalankan Allah Ta'ala. Selebihnya kembali kepada istiqomahan masing-masing, bagaimana hatinya dalam membawa doa itu. Kalau hatinya tidak bisa membawa doa itu, ataupun doanya tidak bisa membawa hati itu, akan repot. Jadi kita benar-benar dalam bermuamalah, melakukan suatu amalia harus bersama hati kita. Jangan mulutnya insya Allah tapi hatinya ingkar, ataupun mulutnya yakin istiqomah tapi banyak keingkaran sesuatu yang dia langgar. Terus poin untuk yang terakhir, apapun yang aku sampaikan yang terakhir ini, poin yang harus saya terapkan kepada seluruh para saudara. Jika apapun yang kulakukan ada sesuatu yang tidak baik, maka tinggalkan. Jika ada sesuatu yang baik, insya Allah semua datanya dari Allah yang maha baik, Allah maha benar, Allah maha sempurna. Sesungguhnya saya adalah manusia insan yang tak pernah lepas dari hilaf, salah, dosa, lalai, apapun bentuknya itulah manusia. Saya adalah manusia yang banyak dosanya. Saya bukan orang baik, tapi saya akan selalu berusaha untuk menjadi orang baik, menebar kasih saya, menebar cinta kepada orang-orang yang mau diajak bersama menuju keridhaan Allah Ta'ala. Untuk semua para saudara, jaga hati, jaga pikiran, agar Allah menurunkan cahaya yang terang benderang di dalam jiwa ragawi kita. Allah tidak akan menghadirkan ilmu, Allah tidak akan menghadirkan barokah dalam hidup kita, diri kita, kalau pikiran dan hati kita penuh dengan penyakit. Sucikan hati, jangan ada hasad di dalam hati. Pikiran harus jernih, terang, agar melahirkan suatu kalimat-kalimat yang baik yang mau kita sampaikan kepada orang. Tentunya apa yang kita keluarkan kepada sahabat, keluarga, sanak saudara, harus ada hikmah dari setiap apa yang kita ucapkan. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang mudarat, yang mubah, yang gak dapat fadilah, yang gak bisa kita terapkan kepada orang-orang yang kita cintai. Jika ada tutur kata dari awal sampai akhir, saya meminta maaf sebesar-besarnya, mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga saudara semua yang hadir, yang mengikuti kegiatan saya, bisa terus semangat dalam perjuangan, bisa terus istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya jaga kesehatan dohir maupun batin. Salam ta'zim untuk semua para habaib, alim ulama, para masyayikh, para habaib semua yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Salam ta'zim pula untuk guru-guru tercinta yang saya ta'zim, yang saya muliakan, yang insyaallah semua dalam lindungan Allah.
selalu diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itu saudara, bukan saya mengguluh, karena mengguluh itu kalimat yang seharusnya saya hentikan percakapan ini. Tapi saya sangat paham dari saudara yang di media, pemikiran orang beraneka ragam, bermacam-macam. Itulah hukum dunia. Sunnatullah sudah pasti, pro dan kontra itu sudah pasti. Adanya pro dan kontra itulah yang menjadi indah. Jadi dari situ kita belajar, dan belajar dari diri kita maupun kepada diri orang lain. Ya, jadi ada hal yang mungkin terselip ataupun dilewati perkataan saya. Datang nanti ke Kali Ciliwung, tidak ada proses untuk mempublikkan benda yang dihasilkan. Tapi kalau saudara mau melihat, ya datang aja ke tempat ini ya, gitu ya. Nanti benda itu akan saya serahkan oleh Mas Harmoko, karena dia punya hajat. Makanya tadi saya suruh untuk mencari lokasi dalam proses olahraga batin saya, dan sudah ada gambaran, yaitu di daerah sini tidak jauh, Kali Ciliwung namanya. Kedua kali di situ posisinya sudah direkod, video pengambilannya sore itu diambil, karena takutnya kita itu tidak tahu lokasi ataupun tidak tahu proses tempat-tempatnya. Nanti kalau udah jauh-jauh nyampe ke tempat, zong, nggak diizinkan oleh masyarakat, tempatnya tidak memungkinkan. Nah, akhirnya kita rugi waktu, rugi segala-galanya. Jadi setelah kita dari sini langsung melangkah ke Kali Ciliwung, bagaimana dan seperti apa saudara nanti bisa melihat. Tapi untuk proses nanti hasil benda tetap nanti akan diperlihatkan proses penarikannya, tapi bendanya tidak akan saya tampilkan di kamera. Begitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mustika ikan. Ya. Udah, tekan lampunya. Tekan mustikanya, jangan di. Oh, itu tutup aja. Ini mustikanya sudah ada di telapak tangannya salah satu jamaah ataupun murid kalongnya khususnya Mas Harmoko ya. Terus kita mau ngelihat seberapa kuat energi kekuatan goibiyah yang masih ada. Jadi jinnya sudah dibuang. Untuk perkara jin yang menyelimuti semua sudah dibuang, tinggal energi yang positif dengan kekuatannya yang masih berhubungan dengan kekuatan alam ya. Dan saya akan lakukan proses pembukaannya agar yang dirasakan real secara alam ya energinya. Energinya masih secara alam masih ada, kekuatan gaibnya tapi sudah positif karena untuk jin yang menyelimuti sudah dibuang. Apa rasanya? Panas. Berat. Putar semua. Gerak terus. Hah? Siapa yang Terus apa lagi? pertama panas saja, terus agak sumber-sumber lagi. Itu aja. Jalan. Kamu terus dulu. Turun lagi sampai itu ke air. Rasanya kayak apa? Lebar. Nah, tangan lu diambil ke air. Bentar. Kameranya kelihatan enggak? Wih, Kelihatan. enggak. Kita nanti jatuhin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya, Le? Putar. Iya. Airnya banyak begitu. Putar. Oke. Oke.
wabarakatuh.